kan. Nah ini mungkin bisa dijelasin lagi nggak bro, lebih detail lagi nih. Maksudnya smart money semakin defensif itu apa sih? Jadi apa yang mereka lakukan istilahnya di pasar modal atau mungkin di produk investasi lain yang teman-teman cuan troopers malam hari ini perlu tahu nih. Maksudnya gimana sih? Oke. Jadi kalau dalam skup saham ya, teman-teman misalkan nih ada yang sudah ibaratnya cinta banget nih sama saham, cuma mau beli saham istilahnya. Nah, defensif itu artinya teman-teman kalau suka nih beli sektor-sektor yang digital ya atau something yang ya cyclical gitu kan. Itu kan resiko ya. Teman-teman kalau cyclical kan harus timing ya. Ya kira-kira seasonnya lagi naik ya dia akan naik. Kalau seasonnya lagi turun teman-teman nge-hold ya ruginya makin dalam. Kalau digital itu kan lagi saat ekonomi euforia ya digital itu naiknya kencang. Tapi sekali berbalik arah turunnya juga lebih cepat lagi ya untuk digital. Nah kalau dimaksud defensif adalah teman-teman dalam skop saham itu pilihlah saham-saham yang lebih aman dari segi fluktuasi ya. Jadi kita teman-teman juga pilih yang fundamentalnya baik sehingga kalau terjadi masalah pun teman-teman kalau nge-hold dapat dividen. Jelas karena perusahaan itu memang menguntungkan. Ya bukan teman-teman hold saham 3 tahun pun nggak dapat apa-apa. Tapi kalau skop yang lebih luas, smart money defensif itu adalah instrumen opsinya. Karena teman-teman yang namanya berinvestasi itu bukan cuma di saham. Jadi jangan punya pemikiran bahwa kalau saya mau mulai berinvestasi hanya saham sebagai opsi. Itu pemikiran yang salah sekali. Ya teman-teman ada banyak sekali instrumen untuk berinvestasi. Contohnya seperti obligasi, pasar uang, reksadana. Kalau reksadana kan teman-teman dibantu tuh sama MI buat ngelola dana dan mereka mungkin udah belajar tentang investasi jauh lebih lama dari teman-teman yang mungkin baru mau mulai. Nah teman-teman kasih dulu nih dari mereka yang kelola sambil teman-teman belajar. Nanti kalau sudah lebih mahir atau sudah merasa oke, confident nih untuk mulai alokasi sendiri lah istilahnya, baru teman-teman pindah-pindahin sendiri, nggak perlu lewat MI gitu. Jadi defensif itu adalah mereka mengurangi exposure dari saham ke instrumen yang lebih aman. Itu yang dimaksud dengan defensif. Aku suka nih ya, jadi tidak selalu meluntang saham nih. Aku suka nih kalau misalnya ada influencer gitu ya, apa adanya gitu kan. Kalau misalnya ngobrol mengenai keadaan market sekarang begitu ya, buat kita semua teman-teman cuan troopers di sini juga kita setiap harinya lebih teredukasi dan pintar juga ya mengambil keputusan dalam berinvestasi. Karena kita ngomongin tentang uang ya bro ya, uang itu sangat sensitif gitu kan. Dan tentunya teman-teman ini udah mempersiapkan uang ini dengan tujuan-tujuannya masing-masing begitu kan. Jadi kita nggak bisa asal-asalan ya teman-temannya, nggak bisa hanya selalu agresif gitu kan, tapi juga harus bisa mengerti di saat dimana kita harus melakukan posisi bertahan lah ya istilahnya. Oke, jadi tadi Bro Albert mention tentang juga tentang saham defensif begitu ya. Tadi ada disebut sektor juga begitu kan, dan juga dari pengertian aku ini berarti saham defensif itu kan saham non siklus ya. Saham non siklus itu yang nggak mengikuti dengan siklus market begitu kan, bertahan karena bisa memberikan hasil yang optimal lah ya meskipun di berbagai kondisi begitu kan. Nah mungkin kalau misalnya dari Bro Albert sendiri bisa di-share nggak kira-kira buat teman-teman gitu kan yang mungkin belum tahu kira-kira sektor-sektor apa aja sih yang termasuk defensif gitu kan. Kalau misalnya kita mau masuk ke saham kan banyak banget ya. Mungkin secara fundamental dibaca laporan keuangan, mungkin bisnis, skema bisnisnya mungkin teman-teman nggak bisa liatin semuanya, tapi mungkin cara kita menelaah dulu aja ya bagaimana kita menganalisa, mungkin mulainya kan dari sektor. Kira-kira bisa di-share nggak nih sektor-sektor yang termasuk defensif atau non-siklus? Oke, buat teman-teman yang benar-benar pemula ya, artinya baru banget, belum setengah tahun atau belum 1 tahun trading atau berinvestasi di saham. Itu menurut saya pertimbangkan sektor keuangan. Ya, banking itu menurut saya umurnya masih lama sekali, di atas 15 tahun, 20 tahun itu akan uptrend terus. Itu banking ya. Jadi strateginya bagaimana teman-teman, mau dollar cost averaging boleh, atau mau setiap kali ada koreksi buy on weakness boleh, tapi jangan belinya pada saat lagi naik karena keuntungannya tidak optimal untuk saham-saham yang secara jangka panjang naik ya. Nah lalu di luar itu misalkan udah ada yang veteran nih, udah lebih sering atau lebih lama di dalam saham, itu boleh ke consumer itu contohnya kan ada Indofood gitu kan, CBP. Nah, hal seperti ini kan juga fundamentalnya bagus dan bertumbuh. Dan teman-teman bisa melihat mereka membagikan dividen juga ada setiap tahun rutin. Sehingga kedua sektor ini sangat cocok untuk pemula. Karena pemula itu biasa psikologinya belum kuat ya. Lihat saham sekali turun ini bingung mau diapain. Apakah mau di cut loss, mau ditambah average down, atau saya mau apain gitu. Atau di hold saja.
Nah, hal-hal seperti ini akan banyak kesalahan oleh para pemula. Jadi teman-teman kalau masuknya ke dalam banking ataupun ke dalam consumer, ya teman-teman akan lebih tenang dari segi psikologis karena fluktuasi pasar itu nggak terlalu ekstrim. Tidak seperti saham-saham yang second line atau lagi third line dan bisa tiba-tiba naik 100-200%, tapi bisa tiba-tiba ke 50 gitu. Ya, ya, ya. Menarik ya, benar ya teman-teman ya. Jadi mungkin aku mau nambah sedikit gitu ya dari tadi dari Bro Albert tadi mention tentang sektor consumer begitu kan, apalagi ditambah dengan data ekonomi ya Bro ya. Kalau misalnya dari lebih dari separuh perekonomian negara Indonesia itu ditopang dari konsumsi rumah tangga Bro ya. Benar. Ya kan? Jadi ini juga bisa menjadi perhatian gitu ya buat teman-teman bahwa sektor consumer ini defensif begitu kan, dalam artian bagaimanapun juga keadaan di luar sana kan kita orang di dalam perlu konsumsi begitu ya. Jadi Yes. ini bisa menjadi apa ya, bisa dibilang insight lah ya buat teman-teman di sini yang mungkin belum terlalu mengerti begitu kan sektor-sektor defensif begitu. Oke, menarik. Thank you banget ya bro jawabannya untuk pertanyaan yang itu. Nah sekarang Yes. gue ini bro tertarik bahas tentang obligasi sih sebenarnya. Dari tadi Bro Albert ini kan mention tentang obligasi begitu kan. Nah pertanyaan dari gue itu adalah kapan saat kita memilih obligasi itu menjadi instrumen pilihan gitu? Apakah selalu setiap saat obligasi itu bisa menjadi pilihan investasi? Atau mungkin hanya di waktu-waktu tertentu aja, di saat contohnya suku bunganya lagi tinggi, obligasi menarik, pas suku bunganya lagi rendah, obligasi tidak terlalu menarik begitu. Apakah obligasi itu juga bisa dibilang investasi yang cukup defensif juga kah? Atau bagaimana tuh kira-kira proporsi investasi di dalam portfolio kita mengenai obligasi? Oke. Ya, jadi teman-teman ini kalau dengar hari ini mungkin orang yang suka saham ini mulai bertanya ya, kenapa bahas obligasi gitu kan. Dan justru ini sangat penting, karena teman-teman harus terbuka pikirannya. Kalau teman-teman ada yang suka nih dengerin saham terus ya, selalu tutup mata untuk mengetahui bahwa ternyata investasi itu bukan di saham, teman-teman akan kehilangan banyak kesempatan. Nah, jadi obligasi ini sebenarnya itu adalah step kedua setelah teman-teman kalau sudah mulai deposito. Tahap pertama itu kan deposito. Teman-teman ada nih orang-orang juga yang bahkan nggak deposito ya, cuma taruh uangnya di tabungan, nggak diapa-apain, itu rugi sekali karena kena inflasi, ya kan? Udah ditaruh kena potong admin lagi ya, beberapa bank potong admin. Jadi makin lama makin habis uangnya. Nah, teman-teman harus mengerti deposito, jadi belajarlah deposito. Level selanjutnya yaitu obligasi. Jadi teman-teman kalau mau bertahan di obligasi, ya, artinya semua dana teman-teman mau dipakai untuk investasi di obligasi itu sebenarnya nggak masalah. Karena defensif dalam arti resikonya itu cukup kecil kalau teman-teman beli yang pemerintah ya. Tapi returnnya juga lumayan di atas deposito. Berarti it's a good choice dong. Ya kan teman-teman, resikonya bisa ya terukur lah ya kan, sebuah negara gitu kalau dia nggak sampai kolaps perang atau bagaimana kan ya dia akan aman-aman saja. Jadi return yang di atas deposito menurut saya it's a good return. Barulah teman-teman masuk ke saham kalau sudah melewati dua fase itu. Nah sekarang kalau momen apa nih yang untuk memperbanyak, ini istilah teman-teman udah ngerti ketiga-tiganya, deposito, obligasi dan juga saham. Teman-teman kapan masuk atau memperberat posisi di obligasi. Nah, ini kita perlu tahu. Pada saat teman-teman melihat kemungkinan bahwa BI itu mau turunin suku bunga, itu momen yang paling tepat. Nah, kenapa? Apa hubungannya? Karena kalau nanti pada saat BI mau turunin suku bunga ya teman-teman ya, efek terhadap obligasi itu apa? Harga obligasi itu bisa naik. Nah, kalau harga obligasi itu cenderung naik ke atas, berarti resiko kita akan semakin baik dong. Karena kita kan nggak mau harga obligasi turun. Obligasi kan startnya kan dari 100 ya. Ada yang udah 105, ada yang 108, ada yang 109. Nanti kalau turunin suku bunga, ini akan naik lagi nih, bisa aja ke 109, sekian. Berarti kan dengan kupon yang kita selalu dapat dan harga obligasi itu sendiri naik, loh kita akan makin aman lagi lah istilahnya, tidak perlu terlalu khawatir dengan capital loss itu. Jadi it's a very good decision. Nah belum lagi nanti ada yang bunganya itu bukan fix ya, ada yang floating nih, naik juga nih floatingnya, misalkan udah di atas 7%, di atas 6%, di atas 7%. Wah teman-teman beli obligasi dapat return 7% setahun, itu tinggal ongkang-ongkang kaki tenang. Apalagi teman-teman dananya yang udah besar, itu nggak perlu mikir tuh analisa saham tiap hari liatin berita gitu ya. Benar-benar yang menjadi sleeping investor ya itu
Ya, cuma memang return-nya nggak akan bisa sebesar saham. Tapi again, kita kan orang-orang kan beda ya profil resikonya. Ada yang berani, ada yang defensif. Jadi yang penting teman-teman uangnya aman dulu deh. Jangan mikir saya mau return banyak-banyak, kalau uangnya habis ya nggak, percuma. Returnnya mau gede tapi uangnya udah terkuras banyak gitu. Iya, jadi memang penting juga ya Bu ya, portfolio management lah ya istilahnya kan. Yes, Jadi benar. membagi-bagikan porsi-porsi investasi kita begitu kan. Dan tadi Bro Albert juga udah mention ya tentang kalau misalnya obligasi mungkin return-nya nggak setinggi saham begitu ya yang cukup agresif, tapi kan tetap begitu dan lebih aman. Jadi memang ada apa ya, ada dua sisinya lah ya, give and take-nya lah ya kan. Dan itu juga bisa menjadi perhatian nih buat teman-teman begitu kan, apalagi kalau misalnya dananya besar juga tadi tinggal ongkang-ongkang kaki aja gitu kan, mungkin kayak Bro Albert ini udah tinggal ongkang-ongkang kaki aja kan ya kalau gitu. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Oke, oke. Nah, ini Bro, mungkin kan banyak nih teman-teman cuan troopers juga yang belum tahu nih Bro tipe-tipe dari obligasi kan. Ya, Soalnya aku dengar kan tadi Bro Albert udah mention sih tentang government bond lah ya, kayak ORI begitu kan. Tapi ada juga kan yang namanya corporate bond kalau nggak salah, tapi ada resiko gagal bayar dan sebagainya begitu kan. Aku juga ada dengar tentang FR dan sebagainya. Mungkin bisa di-share gak di sama Bro Albert kira-kira tipe-tipe obligasi apa aja sih yang secara umum aja teman-teman cuan troopers perlu tahu beda-bedanya gitu. Soalnya aku pernah dengar ada temanku beli obligasi tapi ternyata yang punya dia yang nggak bisa dijual tuh gitu kan. Jadi bingung juga gitu kan. Mungkin bisa di-share ya sama teman-teman cuan troopers. ya. Jadi begini, sebenarnya obligasi itu ada beberapa jenis ya, ada 3 sampai 4 ya. Ada suku juga, di mana ada yang bisa masuk ke pasar sekunder, itu bisa diperjualbelikan. Tapi ada yang memang harus holding periodnya sampai to maturity. Nah, jadi teman-teman kalau sekarang saya jelasin semua pasti nanti akan bingung seperti Ya. apa. Tapi teman-teman yang namanya bank sekarang itu mereka semua teredukasi tentang menawarkan obligasi. Jadi kalau teman-teman nih kan itu ada banyak ya, kita lihat dari top 4 banks dulu deh yang paling banyak orang tahu kan BCA, BRI, Mandiri, BNI gitu kan. Ataupun bank-bank second liner pun mereka semua sangat paham tentang obligasi. Nah, itu teman-teman sebaiknya nanyain ke mereka, itu boleh. Kenapa? Kan gratis. Teman-teman justru bisa diajarkan tentang obligasi secara gratis, lalu bisa berpotensi, oh saya bisa pilih ini yang menarik. Nah, sekarang strateginya yang perlu teman-teman tahu. Pilihlah resiko yang paling rendah dan jangan pilih corporate bond dulu. Corporate bond itu kan walaupun setinggi apapun jangan tergiur returnnya. Kenapa? Karena bisa potensi gagal bayar. Dan kalau teman-teman kena gagal bayar, itu hilang lah duitnya. Nah, daripada hilang, misalnya dapat cuannya, oke bunganya 9%, ini contoh ya. 9% kan menggiurkan sekali ya. Tapi kalau resikonya 100% hilang, emang teman-teman siap hilang uangnya, nggak bisa bayar gitu kan perusahaannya. Nah, artinya apa? Teman-teman harus ngerti lagi perusahaannya itu apa realnya itu seperti apa, keuangannya bagus nggak, nanti pada saat jatuh tempo bisa bayar atau tidak. Jadi perlu analisa lebih dalam. Tapi kalau teman-teman pemerintah itu Ya. tenang-tenang saja, nggak perlu banyak analisa. Jadi teman-teman itulah yang seperti saya bilang tadi, deposito itu level pertama, obligasi itu level 2. Teman-teman sebaiknya itu udah praktek obligasi dulu sebelum teman-teman udah asik beli jual saham gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah paham atau lebih mahir lagi, barulah diversifikasi ke saham. Oke, thank you Bro ya buat jawaban dari pertanyaannya. Jadi ya setuju ya. Jadi apalagi tadi Bro Albert mention tentang kalau corporate bond itu tetap ada resikonya lebih tinggi daripada government bond gitu kan. Karena tadi dimention kan kalau misalnya gagal bayar, perusahaan bisa gagal bayar dan investor itu dibayar yang terakhir ya Bro ya kan, bener ya? Karena mereka kan harus banyak kewajiban yang mereka bayarkan dulu kan dan sebagainya, dan Betul. investor adalah orang yang terakhir dibayarkan begitu. Jadi memang istilahnya itulah ya, give or take dari resiko begitu kan. Mungkin higher return tapi resikonya juga lumayan besar begitu. Jadi mungkin kita mikir dari tadi, oh di saham ini cukup agresif, tapi sebenarnya dalam bond juga kalau dibagi lagi ada bond yang agresif juga begitu kan. Benar, benar Nah, sekali. iya, iya. Jadi memang penting tadi yang udah Bro Albert mention ya teman-teman cuan troopers, untuk kita tetap menganalisa begitu ya lebih dalam produk-produk investasi yang kita beli begitu kan.